Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Niva Nagita Putri, Raffi Hadiansyah, saya sendiri Ahmad Dilal Punggawa, dan satu lagi ada Galang Ambara. Di sini kami di kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan dari PJBL kami dalam mata kuliah bangunan hidrolika dengan judul laporan Identifikasi Bangunan Hidrolika Kawasan Danau Situ Gede, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, untuk latar belakangnya, danau merupakan ekosistem perairan darat yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, yang mana pemanfaatannya itu oleh berbagai sektor serta aktivitas masyarakat di sekitar kawasan danau menimbulkan tekanan terhadap kondisi lingkungannya. Secara umum, kondisi danau di seluruh Indonesia itu menghadapi masalah lingkungan dengan berbagai kondisi, termasuk salah satunya Danau Situ Gede yang dekat dengan pemukiman mengalami ancaman kerusakan lingkungan akibat erosi dan pencemaran secara langsung dari sekitar wilayah perairan. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi kondisi aktual situ gede yang mencakup aspek infrastruktur, hidrologi, kualitas lingkungan, serta pemanfaatan oleh masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai ancaman lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan fungsi danau. Boleh di next? Oke, untuk tinjauan pustaka di sini kami menggunakan tiga, yaitu danau, situ gede, dan bangunan hidrolika. Yang pertama untuk danau sendiri itu merupakan suatu badan air yang berbentuk secara alami maupun buatan yang menempati cekungan di permukaan bumi dan dikelilingi oleh daratan. Secara hidrologis, danau berfungsi sebagai penampung air hujan, limpasan permukaan, dan aliran sungai. Untuk situ gede sendiri merupakan salah satu danau alami di Kota Bogor yang penting secara ekologis sebagai penampung limpasan, pengendali banjir kecil, dan habitat akuatik. Aktivitas manusia di sekitarnya mempengaruhi kualitas air dan mempercepat sedimentasi, sehingga pemantauan parameter fisika serta kimia, serta identifikasi jalur limpasan diperlukan untuk perencanaan bangunan hidrolika. Selain itu, fungsi ekowisata menuntut pengelolaan berkeberlanjutan melalui pengendalian limbah, pengurangan sedimen, penerapan infrastruktur hijau, dan kolaborasi antara pemerintah, peneliti, serta komunitas lokal. Untuk bangunan hidrolika sendiri merupakan fasilitas pengendali dan pengelolaan air yang mencakup struktur kecil hingga besar seperti pintu air, saluran, bendungan, dan spillway. Fungsinya itu untuk meliputi pengendalian banjir, penyimpanan dan distribusi air, pengelolaan sedimen, serta perlindungan wilayah dari dampak aliran. Desainnya itu mempertimbangkan hidrologi, mekanika fluida, dan stabilitas struktur dengan fokus pada parameter hidrolis seperti debit puncak, kecepatan, dan potensi erosi. Perangkat kontrol aliran, pemilihan perangkat kontrol aliran, disipasi energi, dan analisis resiko menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan kinerja bangunan. Sementara model numerik dan uji skala digunakan untuk memvalidasi desain sebelum konstruksi. Boleh di next. Baik, masuk ke bagian metodologi untuk pelaksanaan praktikum ini secara umum menggunakan pendekatan observasi lapangan langsung untuk mengidentifikasi kondisi fisik serta fungsi dari bangunan hidrolika di 5 titik lokasi yang ada di Danau Setugede. Mungkin secara singkatnya metodologi penelitian tersebut dapat dilihat pada diagram alir yang telah dibuat dan pada gambar satunya terdapat persebaran dari titik-titik bangunan hidrolika yang ada di Danau Setugede. Lanjut masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk lokasi pertama sendiri, bangunan hidrolikanya itu berupa inflow yang fungsinya untuk mengalirkan air masuk ke badan air atau struktur bangunan. Terdapat juga bangunan hidrolika berupa gorong-gorong yang berfungsi menyalurkan aliran air melintasi jalan raya dan kawasan pemukiman. Untuk salurannya sendiri, pada titik satu ini memiliki penampang dengan bentuk trapesium dengan tinggi efektif 1 meter dan tinggi jagaan sebesar 0,15 meter. Untuk lebar dasar saluran sebesar 0,9 meter dan bagian atasnya melebar mengikuti bentuk trapesium.
Namun terdapat permasalahan pada bangunan hidrolika di lokasi satu ini, yaitu terdapat adanya endapan sedimen dan material organik seperti daun, ranting, dan sampah kecil di dasar saluran. Penumpukan sedimen ini dapat menyebabkan penampang basah mengecil, mengurangi kemampuan saluran dalam mengalirkan air, serta meningkatkan potensi luapan. Next. Untuk lokasi 2, bangunannya itu masih sama berupa inflow, fungsinya sama, dan juga terdapat gorong-gorong yang berfungsi menyalurkan air melewati jalan setapak di tepi danau, sehingga aliran tetap dapat menuju danau tanpa mengganggu akses bagi masyarakat. Untuk salurannya ini berbentuk trapesium juga, memiliki lebar 2 meter dan dilapisi material pasangan batu, sedangkan gorong-gorong memiliki panjangnya itu 1,4 meter. Untuk kondisi aktualnya pada dasar saluran menunjukkan adanya penumpukan sedimen, sampah organik, dan material lain seperti ranting dan daun, sehingga aliran air yang tampak melambat dan cenderung dangkal di bagian yang tertimbun sedimen mengindikasikan bahwa proses transportasi sedimen tidak berlangsung optimal. Oke, untuk lokasi ketiga yang kami amati, di sini ada bangunan hidrolika berupa outlet. Jadi saluran outlet ini adalah jalur utama bagi air yang keluar menuju sungai, saluran drainase hilir atau daerah resapan. Di sini juga tersedia pintu air manual tipe vertical underflow yang digunakan untuk mengontrol besarnya aliran dengan cara menaikkan atau menurunkan daun pintu. Pada gambar kiri bawah ini dapat dilihat bahwa terdapat penumpukan sampah di pintu airnya. Jadi sampah ini berpotensi menghambat pergerakan pintu air serta mengurangi efektivitas pengaturan aliran. Lalu di gambar yang sebelah kanan itu terlihat adanya pengikisan atau erosi pada lapisan beton di sekitar mercu atau dinding saluran. Oke, untuk lokasi keempat ini yang kami amati, di sini kami mengamati lokasi keempat ini berupa inlet, di mana saluran inlet adalah saluran yang berfungsi sebagai pintu masuknya air dari sumber air ke dalam suatu struktur atau jaringan saluran. Jadi, saluran inlet ini memiliki struktur yang sederhana dengan dinding saluran terbuat dari tanah dengan penapang saluran sebesar 2 meter. Di lokasi ini juga terbangun jembatan penyeberangan orang. Dapat dilihat pada gambar di kiri bawah ini. Jadi gambar di samping ini menunjukkan kondisi permasalahan yang terdapat pada lokasi 4, di mana saluran terlihat tertutup vegetasi liar dan mengalami sedimentasi, sehingga penampang basah menyempit dan kedalaman efektif berkurang. Kondisi ini menghambat aliran dan meningkatkan resiko genangan saat hujan deras. Lingkungan sekitar yang kurang tertata menunjukkan minimnya pemeliharaan, sehingga potensi penyumbatan dan limpasan ke area sekitar juga semakin besar. Untuk lokasi terakhir yang kami amati di sini ada titik lokasi kelima, di mana titik ini juga berupa inlet, dan juga inlet di sini yang titik kelima ini merupakan salah satu inlet utama dari Danau Situ Gede yang bertanggung jawab untuk masuknya air ke Situ Gede gitu. Jadi di lokasi kelima ini ada pintu air manual yang digunakan untuk mengontrol debit masuk ke danau. Sedangkan bangunan terjun dan kolam olah itu membantu meredam energi aliran agar tidak terjadi erosi atau kerusakan saluran sebelum air memasuki danau. Bangunan terjun dan pintu air di lokasi ini itu tidak berfungsi normal akibat adanya penumpukan sampah, kerusakan tuas pada pintu air serta sedimentasi yang cukup berat. Sampah dan endapan sedimen sehingga menyumbat aliran dan mempersempit ruang saluran, sehingga mengurangi kapasitas dan menurunkan efisiensi kerja pintu air maupun bangunan terjun. Kondisi pintu air dan bangunan terjun semakin memburuk akibat tumbuhnya vegetasi liar yang menambah penyumbatan, mempercepat sedimentasi, dan menghambat aliran. Kapasitas saluran pun berkurang. Selain itu, dinding penahan tanah di sekitar saluran mulai retak dan berpotensi roboh, sehingga meningkatkan risiko kerusakan struktur secara keseluruhan. Oke, masuk ke simpulan saran, di mana di sini simpulan pada laporan ini adalah pada praktikum ini ditinjau 5 titik bangunan hidrolika di Danau Situ Gede yang mencakup saluran inflow titik 1 sampai 5, titik 1 2 3 1 2 4 dan 5, dan titik outlet pada titik 3. Permasalahan utama di hampir semua titik adalah penumpukan sedimen yang sampah yang memperkecil penampang basah dan menurunkan kapasitas aliran. Ditemukan pula kerusakan fisik seperti erosi beton pada outlet, kerusakan tuas pintu air di titik 5, serta vegetasi liar yang menghambat aliran. Kondisi ini menunjukkan kurangnya pemeliharaan rutin dan meningkatnya tekanan lingkungan, sehingga berpotensi menimbulkan genangan dan menurunkan kualitas air danau. Untuk kesalahannya sendiri dari kelompok kami, untuk menjaga keberlanjutan fungsi hidrolika Situ Gede, diperlukan beberapa langkah perbaikan.
pemeliharaan rutin harus ditingkatkan melalui pengurukan sedimen dan pembersihan sampah di seluruh saluran. Perlu perbaikan erosi beton pada outlet titik 3 dan perbaikan atau penggantian tuas pintu air di titik 5. Pengendalian sumber pencemaran juga penting dengan pemasangan penyaringan sedimen atau sampah di jalur inflow serta peningkatan pengelolaan limbah domestik di wilayah hulu. Selain itu, kolaborasi antara pihak pemerintah daerah, peneliti, dan pengelola lokal perlu diperkuat untuk mendukung monitoring kualitas air dan penerapan strategi pengelolaan yang mendukung konservasi dan ekowisata Situ Gede. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari laporan PJBL mata kuliah bangunan hidrolika dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.